Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, hari ini saya melanjutkan tugas demonstrasi kontekstual saya modul 3.1, yaitu mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Alhamdulillah hari ini saya bersama kepala sekolah saya, Ibu Riawati, di mana hari ini beliaulah yang akan saya wawancara. Apa kabar Ibu? Baik, Bu Ami. Alhamdulillah. Bu Ami gimana? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu? Ibu sudah berapa tahun di sini Ibu? Boleh Ibu memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Ya, saya di sini sudah mulai bulan Januari 2013. Alhamdulillah sampai saya masih dipercayai menjadi kepala sekolah tahun 2023. Untuk kedepannya tidak tahu, tapi sampai saat ini masih di sini negara Colombia dengan guru-guru yang super hebat membantu saya sebagai mengerjakan tugas-tugas di sekolah ini. Amin. Alhamdulillah Ibu ya. Ini Bu, kebetulan nih saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah, dan salah satunya saya harus mewawancara kepala sekolah tempat saya bekerja gitu Bu. Terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh saya bertanya beberapa hal dengan Ibu Bu? Silakan Bu Ami. Alhamdulillah. Baik ini Bu. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 001 Tarempa, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu bercerita ke saya Bu? Baik, beserta cara menyelesaikannya. Masalah yang sudah kita alami bersama-sama juga mengalami, yaitu pada waktu masa COVID-19. Itu sangat dilema yang luar biasa, di mana anak-anak tidak bisa menerima pelajaran seperti biasa, kemudian guru-guru juga tidak bisa menyampaikan materi pembelajaran yang ia miliki. Nah, semuanya sangat sulit sekali, semuanya tidak tercapai, di mana waktu ujian harus dilaksanakan juga, prosedurnya harus dilaksanakan juga. Nah, untuk itu menyelesaikan itu dengan cara musyawarah dan meminta pendapat ke dinas pendidikan, instansi yang terkait, maka dapat keputusan akan diadakan pembelajaran daring. Nah, untuk daring ini juga tidak mudah, banyak yang proses yang dilalui. Ya, dengan daring itu kita harus mensosialisasikan dulu dengan masyarakat, orang tua, setuju tak daring, di mana daring ini menyita juga waktu orang tua, meminta bantu orang tua mengontrol anak-anaknya. Nah, kita kumpulkan orang tua, mereka sudah setuju, kemudian kita musyawarah lagi dengan guru-guru di sekolah. Apakah guru kita itu mampu menggunakan daring, di mana yang HP-nya mungkin kurang maksimal, laptopnya juga kurang belum terupgrade. Jadi itu dilema. Namun alhamdulillah setelah kita musyawarah, rapat majelis guru-guru bersedia belajar. Jadi kita belajar cara pembelajaran daring, bagaimana cara mengakses secara daring, cara menyampaikan materi pembelajarannya, baik Google Meet, Google Classroom, itu semuanya menggunakan elektronika yang dimana pulsanya juga terganggu. Namun hanya itu yang dapat dilaksanakan. Tapi alhamdulillah dengan daring, mana yang kelas rendah kita gunakan tatap muka, orang tua menjemput ya Bu Ami ya, jemput tugas. Nah, sampailah akhirnya ujian juga seperti itu, namun dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah Bu Ami sudah mengalami sendiri kan? Iya benar Bu. Sampai alhamdulillah dengan berdoa, berusaha, punya keyakinan yang teguh untuk pendidikan. Nah, semangat guru-guru kita menyampaikan materi pembelajaran supaya anak yang tidak ketinggalan.
itu semua disanggupi oleh guru-guru untuk belajar pembelajaran secara teknologi daring. ya Bu ya, Melalui teknologi yang dia sekarang. Oke, Kayaknya. Jadi setelah seperti itu tuh Bu, kita tuh masing-masing dilema nih dari orang tua, bukan hanya kepala sekolah tapi semua. Waktu itu kita merasa dilema karena itu waktu pertama kali Bu, yang saya itu tuh pertama kali kita terjadi seperti itu, baru pertama kali. Lantas Bu, keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Ya keputusannya itu pelajaran daring itu Bu Ami. Pelajaran daring. Kemudian Ibu menginstruksikan guru-guru Ibu harus belajar belajar teknologi agar daring itu terlaksana dengan baik ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Guru-guru harus belajar bagaimana cara menyampaikan materi melalui daring. Melalui daring, menggunakan segala bentuk ini ya Bu ya, teknologi pembelajaran ya Bu ya. Memang keputusan yang sangat solutif itu ya Bu ya. Itu yang dapat diambil. Jadi gini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Dilema etika yaitu menyemangati guru-guru untuk belajar. Iya. Itu etika, supaya guru itu terbangkit, termotivasi ingin belajar supaya bisa menyampaikan materi pelajaran ke muridnya. Iya. Kemudian dilema moral itu dengan orang tua. Nah, itu tanggung jawab kita menyampaikan dengan orang tua, minta pengontrolan orang tua di rumahnya, itu yang sebagai moral bagi saya. Beban moral juga ya Bu ya. Dimana moral yang luar biasa, soalnya tugas mengajar itu sebenarnya ditugas oleh guru. Nah, sekarang dalam keadaan seperti ini kita harus minta bantu orang tua. Mau tidak mau ya, itu sebenarnya berat sekali minta bantu orang tua. Selama ini yang diketahui pembelajaran itu dilakukan oleh guru, pekerjaan guru. Iya. Dan di situ kita merasa tidak enak juga ya Bu ya. Di situ bebannya kita merasa tidak enak karena sebenarnya itu tugas kita, tapi di waktu itu mau tidak mau tugas itu dialihkan harus di rumah gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya tentu kita menentukan tidak hanya langsung ambil, kita pilah-pilah dulu mana yang harus dilaksanakan cepat, mana yang boleh bisa ditunda. Namun itu semua tidak semata-mata harus begini. Namun kita berkolaborasi dengan guru, dengan lingkungan, masyarakat. Langkah apa yang sesuai akan kita lanjutkan atau kita tindakan. Mengambil tindakan itu harus dengan berpikiran secara matang. Iya, betul. Strategi yang biasanya Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah seperti ini tuh apa Bu? Gini, jadi cara saya mengambil strategi penyelesaian masalah itu kita menggunakan tim. Untuk kesuksesan sekolah itu tidak bisa dikerjakan sendiri atau beberapa orang guru, namun kita menggunakan tim. Menggunakan tim ya Bu ya, itu strategi Bu ya Bu ya. Strategi kita hingga kita bisa berhasil itu kita menggunakan tim, mengutamakan tugas tim. Nah, jadi kerjanya kerja tim. Iya. Nah, ada tidak hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif nih? Maksudnya? Ibu bisa melakukan satu hal, ini efektif nih untuk menyelesaikan ini nih. Nah, gitu. Apakah Ibu mengutuskan teman-teman guru, membagi-bagi tim tadi itu Bu? Membantu saya untuk efektif tadi. Yang memberikan saran, tempat saya mengambil saran ya tentu ada. Nah, kita punya mungkin teman dekat yang biasa memberikan kita arahan, atau di sekolah ini mungkin kita bisa punya penilaian tersendiri. Nah, guru mana yang kita bisa mengambil keputusan. Kita minta saran beliau, itu teman sejawat. Kemudian di atasnya lagi bisa minta dari dinas, itu seperti Korwil dulu, jenjang berikutnya. Kemudian yang terakhir mungkin kita sampaikan kepada dinas pendidikan. Supaya kita tidak salah langkah. Karena ini untuk
orang ramai. Iya benar-benar, bukan hanya sendiri ya Bu ya. Nah Bu, setelah Ibu berkoordinasi, tukar pikiran sama teman-teman sejawat tadi juga, apakah ada tantangannya Bu? Nah ini tantangan nih Bu dalam mengambil keputusan Ibu. Ada nggak Bu? Ya, tentu ada. Di Pasti mana-mana ada ya, kita Bu, pasti ya. ada tantangan, ada plus dan minusnya, Bu Ami. Namun tidak untuk kemungkinan tantangan jelek itu pun sebenarnya ada yang bagusnya. Nah, jadi kita ambil yang positif aja. Tantangannya tuh ada. Tapi itu bisa mendewasakan Bu ya, bikin kita bisa fighting ya Bu ya. Kita bisa tahu oh ini apa dia belum sesuai dengan keputusan kita pelajari. Mungkin ada baiknya juga, tidak semuanya negatif. Iya betul. Kita berpikiran teman-teman kita positif aja, positif thinking. Oke, siap Bu. Nah, ketika Ibu menyelesaikan masalah nih, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu? Maksudnya nih, apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah itu atau Ibu punya waktu khusus untuk menyelesaikannya, atau Ibu minta saya waktu 2 hari untuk bisa memikirkannya secara matang gitu? Tentu ada. Jadi itu kita lihat kasusnya. Oke, melihat dari kasusnya ya Bu. Nah, kalau kasusnya bisa kita selesaikan sekarang, untuk apa nunggu besok? Betul. Jadi kalau memang itu urgen betul, yang bisa memberi pengaruh yang luar biasa kepada hal tersebut, nah kita tunda. Kita cari dulu solusi, cari apa titik-titiknya itu tentang apa dia. Nah, kemudian kita bisa cari masalahnya dari mana. Tentu membutuhkan waktu, tapi itu pun tidak terlalu lama. Iya, baik Ibu. Apakah Bu ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ada. Tentu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya benar ya Bu ya. Kembali lagi ke Sang Pencipta ya Bu. Sang Pencipta. Kita ini bukan ada apa-apa, hanya guru. Benar. Nah, guru dasarnya kita tidak pernah dibekali kasus ini. Oh ini cara menyelesaikan kasus ini, tidak ada. Nah, namun kita tetap istiqomah, minta yang Maha Kuasa, kalau ini berilah saya pikiran-pikiran positif, kemudian untuk menyelesaikan masalah pekerjaan saya. Nah itu intinya, kita ini tak tahu apa-apa. Nah jadi kita dengan yang Maha Kuasa. Nah namun di situ kita kaitkan dengan doa kita, ikhtiar, kerja kita. Yang penting intinya jujur dalam bertindak, berperilaku juga harus jujur. Baik Ibu, terima kasih Bu, luar biasa. Nah nih pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan keputusan dari sebuah masalah ya Bu yang menimbulkan dilema etika ini? Gimana tadi? Maksudnya tuh dari yang Ibu jabarkan ke kami tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu yang tadi itu dalam mengambil keputusan? Jadi kesimpulannya, cara kita mengambil keputusan itu harus berlapang dada, kemudian bersyukur, tenang menghadapi, tidak tergesa-gesa juga ya Bu ya. Dan kita menggunakan trik-trik tadi, kebersamaan dan musyawarah, bersama musyawarah. Kolaborasi bersama teman sejawat ya Bu, cara menyelesaikannya. Ada hal-hal yang perlu pendapat teman, ada hal mungkin hanya beberapa teman. Iya betul, nah itu. Jadi intinya kerjasama, kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali bisa mewawancarai Ibu. Semoga nanti saya bisa mengikut jejak Ibu menjadi pemimpin yang bijaksana. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, itulah wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 001, Kepala Sekolah saya. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketemu lagi bersama saya Jamilatul Asbah, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Diah sebagai Kepala Sekolah Harum Hijau. Di sini untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bagi pemimpin sebagai pemimpin. Baik, Bu Diah, apa kabar Bu Diah? Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sebelumnya kebetulan saya ada tugas untuk mewawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Di sini saya memutuskan untuk mewawancarai Ibu sebagai salah satu kepala sekolah ya Bu ya. Baik Bu, saya ingin bertanya beberapa poin pertanyaan untuk kepada Ibu. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakannya kepada saya? Dan saya siap mendengarkannya. Silakan Ibu. Baik. Selama memimpin 8 tahun, tentu banyak suka dan dukanya. 8 tahun ya Bu ya, di sini ya Bu ya. Nah, suka dan duka itu ya harus ada evaluasi diri, kemudian perbaikan diri untuk kemajuan sekolah yang ya. Nah, kendala-kendala yang ada pun tidak hanya dari murid, tapi dari guru juga ada. Ya, Bu ya. Jadi Bu, selama 8 tahun itu kan banyak suka dukanya. Sekarang kita ambil dukanya ya Bu ya, yang membuat Ibu, adakah masalah dalam saat Ibu memimpin tuh, baik itu dengan siswa, baik itu dengan guru, yang membuat Ibu tuh menjadi dilema. Jadi kalau ngambil keputusan ini nanti takutnya seperti ini, ngambil keputusan ini takutnya seperti ini. Ada nggak Bu? Satu aja contohnya misalnya. Kalau dilema itu kalau dengan siswa, terutama sekali ini contoh ya, di pagi hari siswa itu kan idealnya sebelum masuk kelas mereka harus pembiasaan. Iya, pembiasaan. Iya. Namun dilema-dilema yang terjadi saat ini, terutama dari waktu ke waktu itu saja yang muncul. Terutama sekali siswa ini sering mengerjakan tugas sekolah PR justru di jam pembiasaan itu tadi. Nah, itu kan suatu dilema. Iya, kalau dilarang nanti tugasnya malah tak selesai, ada ini ya Bu ya, ada nilai. Tak dilarang nanti pembiasaannya terabaikan gitu ya Bu ya, jadi dilema jadinya ya Bu ya. Karena yang seharusnya jam untuk pembiasaan dipakai untuk mengerjakan PR. Gitu. Nah, kalau dengan guru itu dilemanya soal kedisiplinan aja. Oh iya, nah itu ya Bu, itu poinnya Bu, itu yang mungkin bisa kita bahas ya Bu ya, masalah kedisiplinan, karena itu sangat umum dan di mana-mana itu ya Bu ya. Nah, di saat disiplin itu, misalnya contohnya apa Bu? Mereka datang lambat kah, atau tidak sesuai dengan jadwal fingerprint atau apakah gitu Bu? Baik, kalau soal disiplin itu hampir rata-rata melingkupi semua aspek. Contohnya dari pagi ada guru yang terlambat. Bahkan karena sekarang pun belum ada sosialisasi pemotongan untuk kedisiplinan fingerprint, malah mereka kan masih memolong-molong motor. Misalnya dari kesepakatan 7.15 atau 7.30, namun masih ada guru yang datang lewat dari jam tersebut. Namun di sisi lain mereka masih beranggapan kalau finger di hari itu masih tetap dihitung. Namun untuk kedisiplinan jam pada jam yang sudah disepakati tetap masih terabaikan. Masih terabaikan ya. Kemudian tidak hanya soal fingerprint. Contohnya lagi ketika masuk kelas masih ada guru yang lambat masuk ke kelas.
jamnya tidak pas, tidak sesuai dengan yang ada di RPT ya Bu ya. Kemudian tidak sesuai dengan jadwal. Jadwal. Baik itu terus dievaluasi dan diarahkan supaya guru pun tetap pada jadwal yang sudah disediakan sesuai dengan rulesnya ya Bu yang sudah diatur Bu ya. Lantas Ibu keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Apa yang Ibu lakukan? Ibu sebagai kepala sekolah, apa yang Ibu lakukan saat itu ketika melihat ada guru-guru Ibu yang tidak disiplin? Apa yang Ibu lakukan? ya, terutama sekali ya terus diingatkan ya, baik itu secara lisan maupun itu di interview, direview guru yang mempunyai kedisiplinan kurang tadi. Kinerjanya kurang, otomatis kalau disiplinnya kurang, otomatis kinerja pun berkurang. Iya, baik Bu. Keputusan yang sangat solutif ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi gini Bu, dalam modul yang saya pelajari di 3.1 itu ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kalau dilema etika tadi berupa seperti pelanggaran-pelanggaran. Iya. Pelanggaran itu lebih kurang juga dia berhubungan dengan disiplin tadi. Nah, ketika kita ingatkan, semestinya guru tersebut ya menyadari, namun karena sudah terbiasa dan dianggap sepele, sehingga dia pun menjadi terlalu terbiasa ya Bu ya. Namun tapi pun sudah kita ingatkan, sudah kita evaluasi, kemudian sudah kita tungguin di kelas itu mana nih gurunya, kita tanya nih jam berapa nak, guru apa nak yang masuk, jam pertama, kedua dan ketiga ini guru apa aja yang masuk. Kemudian selalu dikontrol sehingga tidak loss. Iya, tidak loss, benar-benar. Baik, berarti itu masuk ke etika ini ya Bu ya. Dilema etika ya, termasuk dilema etika, karena kalau termasuk bujukan moral berarti dia tidak ada pelanggaran hukum ya Bu ya, cuman hanya disiplin sekolah aja gitu ya Bu ya. Baik Bu, jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baiklah. Kalau untuk nilai kebajikan, itu kan dari interview tadi kita bisa tahu guru ini sebetulnya ada masalah apa. Iya benar. Sehingga mereka pun tidak disiplin. Iya. Atau ada masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Itu dari interview itu yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan mungkin faktor dari ketidakdisiplinan tadi. Iya, ada faktor di belakangnya sehingga menimbulkan atau menyebabkan mereka tidak disiplin ya Bu ya. Tapi kan kita kan bisa lihat Bu, kalau orang-orang itu aja yang bermasalah itu berarti ada hal yang harus kita tahu gitu ya Bu ya, sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Nah Bu, setelah kita tahu guru ini bermasalah atau siswa ini bermasalah gitu Bu ya, apa strategi yang biasanya Ibu lakukan dalam penyelesaian masalah dilema seperti ini? Penyelesaian masalahnya itu antara lain gurunya dipanggil, diajak berkomunikasi, kemudian selalu memantau perkembangannya dan mengarahkan hal yang lebih positif. Ya, intinya yang Ibu bilang tadi jangan sampai loss ya Bu ya, jangan sampai loss. Meskipun secara lisan tadi mereka berkenan atau tidak, yang penting kita pun menyampaikan dengan bahasa yang baik, sehingga mereka pun tidak tersinggung, tidak diambil hati. Nah, dengan cara yang intens tadi dipantau terus. Alhamdulillah tadi ada yang dahulunya beberapa tahun yang lalu gurunya yang tidak disiplin, sekarang boleh dibilang 2-3 tahun ya, yang 2-3 tahun 2022 guru itu sudah alhamdulillah sudah bisa diandalkan. Udah bisa diandalkan. Jadi
Itulah Bu ya, jadi itu termasuk langkah efektif ya Bu ya, langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi itu Bu ya. Jadi pendekatan intens tadi dirangkul, ditanya terus, kemudian dihimbau, pokoknya dipantau terus, sehingga mereka pun merasa diperhatikan. Baik, paham saya sampai di sini Bu. Nah sekarang Bu, adakah tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu Bu? Ini soal disiplin tadi ya benar. Terutama sekali dalam soal pinjam tadi. Namun ada memang dampak positif setelah ada pinjam. Meskipun mereka lebih mematuhi pinjam ketimbang dari kebiasaan. Ada yang paling mereka takuti sebenarnya bukan dari diri mereka sendiri gitu ya. Cuman alat pinjam itu sebagai jembatan. Alat pinjam itu sebagai jembatan untuk mereka mendisiplinkan diri. Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah aturan atau jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Maksudnya apakah Ibu menyelesaikannya langsung hari itu atau Ibu pantau dulu nanti Ibu baru selesaikan beberapa hari kemudian atau gimana Bu? Nah, biasanya kan dilema itu kan mereka berbuat secara tidak langsung dan tanpa disadari. Tanpa disadari itu sebagai kepala sekolah yang harusnya tanggap. Sebagai kepala sekolah yang harusnya memang tidak duduk diam. Jadi kita harus memantau guru yang lagi belajar, guru yang lagi mengajar, kita intip. Kemudian selain supervisi kita sering mengintip apa kebiasaan dia, kemudian jam berapa datang, jam berapa mengajar, jam berapa mereka tuh keluar kelas, dan bagaimana dalam kelas itu tidak hanya di supervisi, tapi sering harus mengintip dari jendela, dari kita berjalan di depan kelas, kita bisa tahu. Dan kemudian kita tanya anak-anaknya tadi, jangan cuma gurunya kita tanya, tapi siswanya pun kita adakan pendekatan sehingga kita tahu. Kita menggali informasi ya Bu ya, menggali informasi supaya akurat, supaya sama. Baik Bu. Nah ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Bu? Contohnya nih, Ibu punya di sekolah itu punya wakil kepala sekolah yang sering tempat Ibu cerita atau seseorang gitu di sekolah yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan dilema etika ini. Baik, dilema etika itu kan tidak mesti semua harus diutarakan dulu. Dan semua itu punya ruang lingkupnya masing-masing. Nah, terutama kalau masalah dalam soal belajar mengajar, tidak ada salahnya ketika kumpul bersama dengan guru-guru, tidak dalam rapat khusus, tidak dalam rapat formal, langsung ada poin. Bu, anak ngerjain PR di kelas. Bu, ini anak bagaimana perkembangannya? Nanti kan dari situ mereka kan mengembangkan cerita-cerita. Dari situ mereka yang guru satu menjawab, yang guru satu pun ikut nyambung. Sehingga kita bisa tangkap tuh apa problem dari mereka. Jadi tidak mesti harus curhat ke satu guru, tidak harus mengeluarkan anak-anak itu atau problema sekolah di satu guru, tapi lebih baik dan menurut di forum gitu menurut ideal gitu tadi lebih baik langsung diungkapkan bersama-sama. Di forum. Jadi ada solusinya, ada masukannya dari kawan-kawan lain. Jadi tidak hanya ibaratnya itu tidak hanya anak itu tidak hanya pandangannya dari kita, tapi dari guru lain juga ada punya pandangan tersendiri kan. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Dilema etika itu sebetulnya kan kepala sekolah sebagai teladan, kepala sekolah sebagai contoh, seperti Turulihan Bayani. Artinya kita dulu yang melakukan hal positif, kita dahulu yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dicontoh dengan baik. Contoh kalau kita datang pagi, gurunya itu akan datang
pagi. Dan itu tidak mesti kita harus menunggu dahulu. Contohnya dalam hal piket siswa, kita buat dalam hal gotong royong tidak mesti menyuruh, tapi kita dulu yang melakukan. Contoh memungut sampah, contohnya ini dibersihkan, tetapi kita dulu yang melakukan. Dan itu bisa dilihat langsung sama guru. Dan dia mencontoh ya Bu. Itu kalau mereka mau ikut. Itu tadi balik lagi ke Kesadaran diri. Mau ikut contoh yang baik ya silakan. Tidak ikut juga, tidak ikut ada. Tapi kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencontohkan yang baik. Tidak diikuti, ya berarti kan bukan lagi dari kitanya, dari pemimpinnya. Tapi sudah karakter beliau, sudah karakter mereka seperti itu. Tinggal kita untuk mengarahkan saja. Berarti nanti tinggal mengarahkan aja lagi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga untuk saya ke depannya nanti. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya.